Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih memiliki cercah keimanan dalam hati kita, sehingga kita masih bisa memilih tayangan-tayangan yang baik. Karena saat ini di dalam genggaman kita ada smartphone yang di dalamnya begitu banyak informasi tersaji di sana, baik informasi yang mengarahkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, informasi yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai informasi terburuk, yaitu informasi tentang bermaksiat pada Allah dan mengajak kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dahsyatnya informasi yang tersaji dalam smartphone itu bisa diakses oleh setiap orang dalam ruang privasi, ruang pribadi kita. Ketika kita memilih, tidak ada yang tahu, maka hanya keimanan kita yang bisa memilah-milah dan mendorong kita untuk memilih tayangan-tayangan yang baik. Saudaraku semua, sadarkah bahwa kitab-kitab yang dulu dipelajari para ulama pun saat ini sudah tersaji secara soft file di dunia maya. Informasi tentang keislaman, tentang ayat, tentang hadis, tinggal kita cari di mesin pencari yang ada di dunia maya tersebut, kita akan menemukan. Masalahnya adalah, apakah informasi yang tersaji itu bisa kita cerna dengan baik dengan keilmuan yang kita punya saat ini? Karena mencerna sebuah ayat, sebuah dalil itu butuh keilmuan yang cukup, pemahaman yang baik. Orang yang berilmu saja, orang berilmu, belajar, tapi tidak punya pemahaman yang baik, maka dia akan gagal mencerna dan menerapkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, orang yang wawasannya terbatas, tapi dia punya pemahaman yang baik, dalam hidupnya dia akan menemukan hikmah hingga bisa menerapkan Islam dengan baik. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, jika ada Nabi setelahku, dia adalah Umar. Apa sebabnya? Karena Umar memiliki pemahaman yang baik. Rasulullah SAW tidak mengatakan ibadahnya paling baik di antara yang lain. Tidak, tapi Rasulullah SAW mengatakan karena dia memiliki pemahaman tentang Islam yang baik. Al-fahmu. Nah, jadi saudara-saudaraku semua, apa yang tersaji di smartphone kita juga bisa kita gunakan sebagai parameter apakah hari itu iman kita sedang naik atau turun. Al-imanu yazid wal yankus. Iman itu naik dan kadang-kadang turun. Yazid bit ta'ah, naiknya karena ketaatan, ya, yankus bil maksiat, turunnya karena kemaksiatan. Nah, dalam genggaman kita ada smartphone itu. Kalau kita tiba-tiba cenderung menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilih tayangan-tayangan yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, jangan-jangan itu akan menjadi penyebab kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita akan turun. Siapa yang bisa mencegah kita mengakses hal-hal yang negatif di smartphone? Berbeda dengan kehidupan nyata, kalau ketika kita melakukan maksiat, mungkin kita akan malu atau tercegah untuk melakukan maksiat itu karena merasa malu dengan orang-orang yang ada di sekitar. Tapi ketika di smartphone, yang tahu itu hanya Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa mengaksesnya di ruang tertutup yang orang tidak ada. Siapa yang tahu? Dan Anda bisa menikmatinya. Jadi smartphone juga bisa menjadi parameter keimanan kita pada saat itu sedang naik atau turun. Saudara-saudaraku semua, di era ini, di zaman ini, kita punya tantangan yang baru yang berbeda dengan para sahabat. Para sahabat memiliki Rasulullah SAW, satu narasumber, satu acuan, satu tempat bertanya, bisa mendapatkan jawaban terbaik. Berbeda dengan zaman kita. Begitu banyak ulama, begitu banyak narasumber, begitu banyak hafiz Quran, begitu banyak orang-orang berilmu. Lalu kita mengambil yang mana? Mana yang benar? Sementara mereka semua saling berbeda. Saat ini rasanya tidak sedikit umat yang bingung karena perbedaan-perbedaan dari para ulama, perbedaan-perbedaan fatwa. Nah, tantangan sekarang itu adalah bagaimana kita menyatukan umat. Bukan siapa yang paling pintar, bukan siapa yang paling dominan, paling berkuasa, bukan. Tapi tantangan kita saat ini adalah bagaimana menyatukan umat. Apa yang kita pahami bukan berarti yang lain salah. Selama perbedaannya itu di masalah-masalah furu, masalah-masalah cabang, bukan masalah yang utama. Nah, jadi ketika kita punya pemahaman tentang Islam, jangan merasa yang lain salah.
bahwa apa yang kita pahami yang paling benar dan yang lain salah. Disinilah kita butuh toleransi dalam berislam. Toleransi itu adanya di sini. Bagaimana kita bisa memahami perbedaan di antara saudara-saudara kita. Kenapa kita harus sibuk bertoleransi dengan agama lain, sementara kita tidak bisa bertoleransi dengan sesama saudara kita? Toleransi itu lebih utama, lebih prioritas dilakukan di antara saudara kita yang berbeda pendapat. Toh selama sholatnya sama, selama hal-hal pokoknya sama, syahadatnya sama, tidak terkandung pada kemusyrikan atau kemungkaran, tidak keluar dari kaidah-kaidah umum para ulama, ya kita bersaudara. Saling bertoleransi lah. Yang yakin bahwa celana dia cingkrang itu adalah sunnah, jangan maki-maki yang celananya lewat dari mata kaki. Yang isbal. Kenapa? Yang isbal punya ulama yang membolehkan. Yang cingkrang juga punya ulama yang membolehkan. Ulama itu orang berilmu. Mereka mengeluarkan fatwanya karena keilmuannya. Jangan sampai kita yang tidak belajar, gara-gara mendengar dari guru kita lalu memaki-maki ulama, atau mencerca ulama, atau merendahkan ulama yang mereka punya ilmu untuk memutuskan sebuah fatwa. Nah, jadi PR kita yang utama adalah menyatukan umat ini. Bertoleransilah dengan sesama saudara. Maafkanlah saudara-saudara kita. Bekerjasamalah dalam hal-hal yang baik. Selama menjadi Allah sebagai tujuan, apa yang menghalangi kita untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan itu? Selama Allah menjadi tujuan, rasanya perbedaan itu tiada artinya. Kenapa? Karena hati kita akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita akan disatukan walaupun datang dari berbagai cabang, tapi akan disatukan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Selama Rasulullah SAW menjadi tuntunan, rasanya tidak akan jauh banyak berbeda dari akhlak kita. Rasanya kedua hal tersebut akan mengikat hati kita menjadi ikatan hati yang sangat kuat dalam ukhuwah Islamiyah. Mari kita hentikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita yang menjadikan perpecahan hingga kita saling melemahkan. Mari kita menyatukan kekuatan untuk saling menguatkan. Sehingga perjuangan kita akan lebih berasa dan berdampak. Impact-nya itu akan terlihat langsung secara nyata pada masyarakat. Percuma para ulama piawai di mimbar-mimbar. Umat terperangah dengan ceramahnya yang begitu indah, begitu dalam, mendobrak dada-dada para muslimin. Tapi ketika selesai dari mimbar, umatnya berpecah belah lagi. Maka mari kita hentikan saling menghujat di antara kita. Mari kita gaungkan persatuan umat Islam. Bagaimana kita bisa berjalan beriringan dengan perbedaan yang ada. Karena kita pada hakikatnya semuanya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan, berharap ridhonya, maka kita akan saling mudah untuk memaafkan daripada saling membenci dan saling melemahkan. Saudara-saudaraku semua, ini tantangan baru perjuangan kita. Menyatukan langkah, saling menguatkan, maka bangunan Islam itu akan tumbuh. Maka bangunan Islam itu akan kokoh. Maka bangunan Islam itu akan menaungi begitu banyak umat dan bersifat rahmatil alamin. Juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang bukan muslim. Karena agama ini pada hakikatnya adalah memberikan kemanfaatan bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Semoga ini bisa menginspirasi diri saya sendiri dan saudara-saudaraku semua. Mari kita share, mari kita sebarkan informasi ini pada kaum muslimin seluas-luasnya. Kita jaga nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.